Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai level 3. Video kali ini masih membahas tentang tema 7, yaitu menyikapi perkembangan teknologi. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi sandang, perkembangan teknologi komunikasi, dan perkembangan teknologi transportasi. Teman-teman simak dengan baik video ini ya. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kita cari tahu yuk, apa sih teknologi produksi sandang itu? Nah teman-teman, selain pangan, kebutuhan pokok manusia yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan sandang. Apa sih sandang itu teman-teman? Sandang artinya pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, kalau teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang nyaman dan beragam. Manfaat teknologi sandang yang pertama, produk yang dihasilkan lebih banyak, lalu mempercepat proses produksi. Kemudian mempermudah proses produksi dan pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Setiap orang memiliki pakaian seperti kemeja, kaos, celana panjang, rok panjang, gamis, dan lain-lain. Pakaian sudah ada sejak lama, namun bahan dan proses pembuatan pakaian berubah seiring perkembangan zaman teman-teman. Seperti cara memperoleh bahan dasar pakaian, cara mengubah bahan dasar menjadi benang, lalu benang menjadi kain hingga menjadi pakaian. Adapun bahan dasar pakaian dari dulu sampai sekarang seperti kayu, batang pohon, daun, bulu domba, serat buatan, kapas, dan kepompong ulat sutra. Nah teman-teman, pada zaman dahulu, bahan dasar pakaian diproses dengan sangat sederhana. Contohnya, kayu yang dibuat tipis-tipis dengan cara dipukul-pukul. Lalu ada daun yang dikeringkan dan kulit hewan yang direndam kemudian dikeringkan. Dipakaikanlah ke tubuh kita. Sekarang zaman sudah modern ya teman-teman. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin beragam. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Bahan dasar yang digunakan saat ini diantaranya kapas, serat daun, bulu domba, kepompong ulat sutra, dan serat buatan. Nah teman-teman, kini saatnya kita mengetahui proses pembuatan pakaian. Mula-mula petani atau peternak menyediakan bahan dasar seperti kapas atau kepompong ulat sutra. Pada contoh ini kita ambil kapas ya teman-teman. Lalu bahan dasar dipintal oleh pemintal secara tradisional atau dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan menggunakan mesin-mesin modern. Dari hasil pemintalan ini akan menghasilkan benang. Lalu benang ditenun oleh penenun untuk menghasilkan kain. Jika ditenun di pabrik kain, maka ditenun dengan mesin-mesin modern sehingga menjadi kain. Kemudian kain akan dibuat pola sesuai model pakaian yang kita butuhkan. Setelah membuat pola, barulah dijahit oleh penjahit sehingga menghasilkan pakaian yang kita butuhkan. Nah, ini dia teman-teman proses pembuatan pakaian. Cukup rumit ya. Maka dari itu teman-teman semua, ayo kita menjaga dengan baik pakaian yang kita miliki. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas perkembangan teknologi sandang. Kini saatnya kita membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Teman-teman, apa sih komunikasi itu?
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, teman-teman, ini dia beberapa alat komunikasi tradisional. Yang pertama, asap. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Lalu kentungan. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menggunakan kentungan sebagai tanda pesan adanya bahaya. Kemudian burung merpati. Teman-teman, burung merpati yang dilatih oleh manusia dapat mengirimkan pesan jarak jauh loh. Lalu ada daun lontar. Sebelum adanya kertas, daun lontar digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Kemudian ada surat. Alat komunikasi surat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Yang terakhir yaitu telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Baiklah teman-teman, ini dia yang merupakan alat komunikasi modern. Yang pertama, radio. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Lalu ada koran. Koran merupakan alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Kemudian televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Ada faksimil. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto, baik berupa tulisan maupun foto ke mesin faksimil lainnya. Lalu ada telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Nah, ini dia ada handphone. Handphone alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat, lancar, juga mudah dibawa kemanapun. Lalu ada laptop. Laptop merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Baiklah teman-teman, kini saatnya kita mempelajari perkembangan teknologi transportasi. Nah teman-teman, transportasi itu apa ya? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi bertujuan agar dapat memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi berdasarkan perkembangannya terbagi menjadi transportasi tradisional dan transportasi modern. Teman-teman, pada zaman dahulu sebelum adanya mesin, sistem transportasi masih dengan berjalan kaki ataupun menggunakan tenaga kuda atau sapi. Lalu, seiring perkembangan zaman dan teknologi transportasi juga sudah semakin canggih, kini transportasi sudah menggunakan tenaga mesin, sehingga membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Alhamdulillah, sekarang kita jadi lebih tahu ya teman-teman. Pesan untuk teman-teman semua, peliharalah dengan baik apapun yang kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.